ingin menjelaskan memang bahwa alaqah antara NU dengan para sada alawiyah itu sudah kuat sejak dulu. Ya, sejak dulu sudah kuat. Karena memang tanah Jawa ini sejak dulu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya orang-orang alim ar-rabbani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah isu polemik batalnya nasab Sada Ba'alwi yang mana hingga saat ini masih hangat diperbincangkan oleh umat, kita melihat bagaimana oknum-oknum yang mengatasnamakan Kiai NU seperti Kiai Iman, Gus Abbas, Fuad Pleret, orang-orang yang ada di balik mereka ini terus menyerang habaib dengan berbagai cara. Upaya-upaya daripada mereka ini sejatinya ingin memecah belah umat, ingin merusak Nahdlatul Ulama dari dalam. Dan pada video kali ini, di tengah isu polemik batalnya nasab Sada Ba'alwi yang masih hangat diperbincangkan oleh umat dan menjadi polemik yang sangat amat luar biasa ini, muncul statement ataupun ceramah nasihat daripada Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yaitu Gus Julfa. Beliau memberikan penerangan yang sangat amat luar biasa, yang mana beliau mengungkap bagaimana peran penting para habaib, para ulama, para kiai, dan juga para kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang sedari dulu menjaga keamanan keharmonisan warga masyarakat Indonesia. Lantas bagaimana selengkapnya terkait ceramah ataupun nasihat daripada Gus Julfa tersebut, salah satu wakil ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama? Mari kita simak bersama-sama videonya. Tapi saya ingin menggarisbawahi, menambahkan bahwa kenapa kami perlu hadir secara khusus di sini dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kami ingin menjelaskan memang bahwa alaqah antara NU dengan para sada alawiyah itu sudah kuat sejak dulu. Ya, sejak dulu sudah kuat. Karena memang tanah Jawa ini sejak dulu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya orang-orang alim ar-rabbani. Dalam satu syair saya mengatakan, wa ba'du fal Jawa 'azimus syani bi kathratil alimi war rabbani wali Jawa ala mururiz zamani wali songo kadza kiramul yamani. Wa ba'du fal Jawa, sesungguhnya pulau Jawa ini azimus syani, besar posisinya, besar derajatnya. Bi kathratil alimi war rabbani, karena banyaknya orang alim yang rabbani. Wali Jawa ala mururiz zamani, sejak dulu di tanah Jawa banyak para wali yang memang asli dari Jawa. Wali Songo kadza kiramul yamani, begitu juga Wali Songo dan masyayikh-masyayikh, ulama-ulama, para habaib yang mulia-mulia yang datang dari Yaman. Masya Allah Pulau Jawa, kalau kita hitung dari barat sampai timur itu lengkap. Yang Jawa, yang dari Yaman, semua ini adalah keberkahan bagi tanah Jawa. Oleh karenanya jangan pernah kemudian Indonesia kita yang sudah indah ini, yang rukun ini, yang penuh barakah ini, kemudian warganya baik itu orang Jawa kemudian mau diadu domba dengan yang menyebut kemudian yang bukan dari Jawa. Karena sesungguhnya ini sudah lama hubungannya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sebab kalau kita tidak seperti ini, sedih kita. Saya dikirimi video atau rekaman abrol WhatsApp ya, lewat WhatsApp dari Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Kiai Fatoni ini. Itu rekaman potongan bagaimana almarhum Gus Dur dengan Al-Allama Al-Muhaddis Al-Habib Abdullah Bil Faqih. Sampai beliau mengatakan NU dan para sadah alawiyah dan para habaib tidak bisa dipisahkan. Begitu rekamannya. Seperti azan dan beduk, begitu ya. Saya tidak mau menerjemahkan lagi, ini sudah sangat dalam. Oleh karenanya yang perlu dilakukan sekarang ini oleh kita para orang Indonesia, ulama, masyayikhuhum adalah terus bertemu silaturahim semacam ini
supaya tidak perlu ada kesalahpahaman. Setuju? Tidak perlu ada kesalahpahaman. Dulu ada seorang ulama bernama Syekh Samsuddin At-Tabrizi dari Tabriz. Gurunya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi menulis sebuah risalah berjudul Qawaidul Ishqil Arba'un, 40 kaedah cinta. Dalam salah satu kaedahnya beliau katakan, kata beliau, sesungguhnya di antara penyebab ya terjadinya mu'dhamu masyakilil alam min akhta'in lughawiyat. Kebanyakan terjadinya kemuskilan di dunia ini karena adanya kesalahpahaman, kurang ketemu, jarang silaturahim. Kalau bahasa anak muda generasi Z, para kiai, para habaib, kurang ngopi bareng. Nah, nek sering ngopi bareng niku nggih insyaallah mboten. Karena kadang-kadang masing-masing sesuai dengan perspektifnya, sesuai dengan sudut pandangnya, dan belum kemudian dikomunikasikan. Kalau bahasa sederhananya kurang komunikasi. Nah, dulu kan ada itu ungkapan almarhum Gus Dur yang sangat terkenal. Wong kabeh itu, semua itu kata Gus Dur bisa diselesaikan cukup dengan komunikasi. Tapi komunikasi versi Gus Dur itu berasal dari 3 bahasa. Come, datang. Bahasa Inggris nih. Komunikasi, come, datang. Muni, bahasa Malang. Bicara. Baru yang ketiga, kasih, memberi. Kita ini kalau mau datang, berbicara dan memberi, insya Allah hilang itu kesalahpahaman. Saya mau ambil satu contoh saja. Dulu bagaimana ulama dan habaib saling mengirim putra-putranya. Putranya Kiai Jawa mondok di tempatnya habaib. Putranya habaib mondok di pesantrennya Kiai Jawa. Cukup gitu. Jadi tidak ada eksklusivitas. Ini kalau sudah mulai ada eksklusivitas, mulai eksklusif, repot. Nah, kalau saling mengirim seperti itu, indah insya Allah. Sama seperti dulu Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki, mengirim santrinya yang bernama Al-Imam Asad ibn al-Furat, yang kemudian menulis kitab Al-Mudawwanahnya Imam Malik, mondok di santri utamanya Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad ibn al-Hasan. Syekh Muhammad ibn al-Hasan ngaji khusus, suruh belajar madhab Hanafi khusus. Padahal beliau madhabnya Maliki. Dan begitu juga Imam Abu Hanifah pernah mengirim Al-Imam Muhammad ibn al-Hasan belajar ke Madinah, ngaji khusus kepada Imam Malik agar belajar madhab Maliki, supaya ada at-taqrib bainal madhabain, supaya masing-masing tahu, loh ternyata madhab Hanafi sama madhab Maliki bedanya titik. Bedanya apa namanya? Sedikit. Intinya ya sama, manhajnya sawi. Nah, sama seperti Al-Habib Zain bin Smith menulis Al-Manhajus Sawi fi tariqati Sadah Ali Ba'alawi. Itu kalau kita baca, ya sama yang diajarkan di pesantren-pesantren NU, ya sama persis. Nafsus syai'. Nah, ini kalau kemudian sudah belajar, ketemu. Baik sahabat-sahabat, telah kita dengarkan bersama bagaimana tadi ungkapan daripada salah satu wakil ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama, Gus Zulfa, mengungkap bagaimana peran penting para habaib, para ulama untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Gus Zulfa mengungkap hal tersebut di depan para jemaah. Karena hal tersebut dirasa perlu pada saat ini. Kita melihat bersama bagaimana polemik isu batalnya nasab Sadah Ba'alwi ini. Mereka yang tengah mengatasnamakan ulama pribumi, kiai pribumi, ulama Nusantara dan sebagainya, tengah gencar-gencarnya, tengah masif-masifnya melakukan serangan terhadap para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Gus Zulfa muncul untuk memberikan
penerangan, memberikan jawaban terhadap kelompok-kelompok yang pada saat ini ingin menjatuhkan para habaib, ingin memisahkan ulama dengan habaib dengan berbagai cara. Kita lihat bersama bagaimana gerakan yang sangat masif dilakukan oleh kelompok para pembenci habaib tersebut. Mereka dan sangat amat disayangkan di tengah keharmonisan yang sangat luar biasa dijalin oleh para ulama, para kiai, begitupun masyarakat pada saat. Tetapi ketika munculnya isu polemik batalnya nasab Sadah Ba'alawi yang digaungkan oleh kelompok para pembaca habaib, ini seakan-akan para ulama, para kiai, dan juga para habaib renggang kebersamaannya. Dan hal tersebut dikarenakan karena orang-orang yang membenci para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka daripada itu kita harus berhati-hati melihat kelompok para pembenci nasab Sadah Ba'alawi, karena sejatinya mereka hanya mengajak-ngajak kita untuk membenci sesama umat muslim, untuk saling menjatuhkan sesama umat muslim. Mereka mengklaim bahwasannya mereka sebagai ulama pribumi, kiai pribumi. Sejatinya jika para habaib ini sudah menetap di Indonesia, maka mereka pun jelas ditetapkan sebagai warga pribumi. Jadi tidak ada istilah orang tidak ada istilah imigran dan sebagainya seperti yang dilakukan ataupun dinarasikan oleh kelompok para pembenci habaib ini. Dan sekali lagi saya mengingatkan agar waspada dan hati-hati terhadap kelompok yang pada saat ini tengah mengatasnamakan Nusantara, pribumi, dan sebagainya. Tetapi di balik itu semua mereka bergerak atas kepentingan kelompok mereka. Pada video kali ini cuma sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.